pernah kepikiran nggak sih? Waktu kamu tekan tuas rem motor, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem rem? Kok bisa roda langsung melambat bahkan berhenti? Nah, di video ini kita bakal bahas cara kerja sistem pengereman motor, dari yang cakram sampai yang tromol. Simak video ini sampai habis supaya kalian paham, oke? Langsung aja kita mulai. Cihuy! Pertama, kita mulai dari rem cakram depan, karena ini adalah rem utama di motor. Kenapa utama? Karena saat motor ngerem, beban berat motor pindah ke depan. Jadi roda depan punya daya cengkeram paling besar ke jalan. Sistem rem cakram depan bekerja menggunakan tekanan hidrolik atau tekanan cairan. Jadi bukan kabel, bukan batang besi, tapi tekanan minyak rem. Di dalam master rem depan ada beberapa komponen penting. Yang pertama, tuas rem, bagian yang kita tekan. Yang kedua, piston master, bagian yang menekan minyak. Yang ketiga, seal piston, karet penahan tekanan. Yang keempat, reservoir, tempat cadangan minyak rem. Yang kelima, selang rem, jalur aliran tekanan. Saat tuas ditekan, tuas mendorong piston. Piston ini menekan minyak rem di dalam silinder. Minyak rem itu hampir nggak bisa dimampatkan, artinya ditekan sekuat apapun volumenya hampir nggak berubah. Karena itu, tekanan langsung diteruskan lewat selang menuju kaliper. Di ujung selang, ada komponen bernama kaliper. Ini bagian yang benar-benar melakukan pengereman. Di dalam kaliper sendiri ada beberapa bagian. Piston kaliper, seal piston, pin slider, bracket kaliper, nipple kaliper atau baut pembuangan angin. Saat tekanan fluida masuk ke kaliper, piston terdorong keluar. Piston ini menekan kampas rem ke piringan cakram. Gesekan antara kampas dan cakram menghasilkan gaya tahan yang memperlambat putaran roda. Semakin kuat tuas ditekan, semakin besar pula tekanan fluida, dan semakin kuat jepitan kampas. Sistem pengereman dengan fluida itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Hukum Pascal adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada cairan di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Artinya, waktu piston master menekan minyak rem, tekanan itu langsung menyebar merata ke seluruh sistem, dari master ke selang sampai ke piston kaliper. Diameter piston kaliper biasanya lebih besar daripada piston master. Karena itu, gaya dorong yang dihasilkan jadi lebih besar. Inilah yang membuat tenaga tangan yang kecil bisa berubah jadi gaya jepit rem yang kuat di roda. Singkatnya, hukum Pascal memungkinkan tekanan kecil berubah jadi gaya besar selama sistem tertutup dan berisi cairan. Sekarang, kita pindah ke rem cakram belakang. Bedanya dengan depan, master remnya bukan di stang, tapi di bawah dekat pedal kaki. Part yang ada di master rem belakang tidak jauh berbeda dari master rem depan, yaitu pedal rem, push rod, piston master, seal piston master, reservoir kecil, dan selang hidrolik atau selang rem. Saat pedal diinjak, push rod menekan piston master silinder. Prosesnya sama seperti rem depan. Minyak rem terdorong dan tekanan dialirkan ke kaliper belakang. Di kaliper belakang, piston keluar dan menjepit kampas ke cakram. Prinsipnya identik, cuma sumber tekanannya dari kaki, bukan tangan. Makanya,
Rem belakang biasanya terasa lebih gradual dan gak segigit rem depan, karena kontrol kaki manusia cenderung lebih halus dibanding tangan. Selain rem cakram, ada juga sistem rem tromol yang masih banyak dipakai, terutama di roda belakang motor harian. Cara kerja sistem rem tromol adalah dengan memanfaatkan gaya gesek antara kampas rem dengan liner besi yang sudah ditanam di tromol. Kenapa harus pakai liner besi? Karena bahan dasar pembuatan tromol adalah aluminium. Aluminium itu ringan dan bagus dalam melepas panas, tapi sifatnya lebih lunak dibanding besi. Kalau permukaan gesek langsung aluminium, gesekan dari kampas rem bakal bikin permukaannya cepat aus, bergelombang, bahkan bisa berubah bentuk saat panas. Nah, disinilah fungsi liner besi. Liner ini biasanya terbuat dari besi tuang yang jauh lebih keras, tahan panas dan tahan gesekan. Jadi, ketika sepatu rem menekan ke dalam tromol, yang bergesekan sebenarnya bukan tromolnya langsung, tapi lapisan besi tersebut. Dengan begitu, tromol tetap ringan karena bodinya aluminium, tapi tetap kuat dan awet karena bagian geseknya memakai besi. Kombinasi dua material ini dipakai supaya sistem rem punya 3 keuntungan sekaligus: ringan, kuat, dan tahan panas. Makanya hampir semua tromol menggunakan konstruksi kombinasi seperti ini. Di sistem rem tromol sendiri ada beberapa bagian, yaitu tuas rem, kabel rem atau batang penarik, cam rem, sepatu rem atau kampas rem, pegas pengembali. Saat tuas atau pedal ditekan, kabel menarik cam rem. Cam ini memutar dan mendorong sepatu rem keluar hingga menempel ke dinding drum. Gesekan antara sepatu dan drum inilah yang memperlambat roda. Kelebihan rem tromol itu, konstruksinya simple, murah, dan tahan kotoran. Sementara kekurangannya, pelepasan panas lebih lambat daripada cakram, dan residu dari gesekan kampas terjebak di dalam. Jadi kesimpulannya, rem cakram unggul di performa pengereman, respons cepat, dan pendinginan baik. Sementara rem tromol unggul di kesederhanaan, biaya murah, dan perawatan mudah. Makanya kombinasi paling umum di motor harian adalah depan cakram, belakang tromol. Tapi di motor yang butuh pengereman lebih kuat, keduanya pakai cakram. Sekarang, kamu udah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sistem rem motor saat kamu ngerem, mulai dari gerakan piston, tekanan fluida, sampai gesekan kampas. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya juga ya.